adik-adik ini dia mungkin lesnya ya, ke musik gitu ya. Nah, dari awal sampai belum ini namanya hilang Ustaz. Jadi seperti orang bingung atau lagi mau fokus ayat berikutnya atau lagi fokus bacaan ibunya, tak tahu Ustaz. Tapi iramanya hilang total. Terus walladzina hum ala salawatihim jelasin haknya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mantap sekali, mantap sekali. Alasan aku sibuk, aku cari nafkah, di rumah nggak pernah hadir di depan anak. Banyak sekali anak merasa kehilangan ayahnya, padahal ayahnya ada. Alasan sibuk, alasan kerja. Akhirnya banyak anak yang mencari figur di luar rumahnya. Dari sinilah muncul sikap-sikap anak yang kemudian merusak diri mereka. Wahai ayah, wahai para ayah, hari ini kita belajar bahwa ayah sesibuk apapun harus hadir di depan anak. Sempatkan, kemana rumah ini mau dibawa? Ke surga atau ke neraka? Ini ayah. Karenanya Allah turunkan satu surah khusus, surah seorang ayah yang hadir di depan anaknya di rumah. Dialah surah Luqman. Nah, tidak hanya Maryam, teman-teman di rumah juga senang banget bisa melihat bagaimana perjuangan para peserta Hafiz Indonesia. Sobo, gimana? Ajaib, caranya gimana? Masya Allah. Masya Allah. Untuk seluruh penggagas di awal ya, Hafiz Indonesia ini, saya nggak tahu ya udah berapa banyak amal jariahnya beliau-beliau penggagas dari awal. Lewat beliau-beliau yang di belakang layar, para penggagas, para pencetus ide itu. Masya Allah, dampaknya luar biasa. Hafiz Indonesia 10 tahun berjalan di Indonesia ini, Masya Allah. Ini kan Hafiz Indonesia ini kan mendapatkan rating sangat tinggi ya setiap bulan suci Ramadan. Dan pasti dampak dari Hafiz Indonesia tumbuh banyak pesantren-pesantren Quran, rumah-rumah tahfidz. Hafal Quran itu menjadi tren yang keren. Itu salah satunya adalah karena Hafiz Indonesia. Jadi Hafiz Indonesia jangan berhenti. Terus dan kita dukung, kita nonton supaya kita menciptakan tren yang nggak pernah berhenti bahwa para penghafal Quran itu keren. Tren penghafal Quran itu sesuatu yang keren. Jadi harus selalu ada dan anak-anak tumbuh, anak-anak Indonesia tumbuh menjadi para penghafal Quran. Saya yakin salah satu wasilahnya adalah karena dari Hafiz Indonesia. Jadi guru ngaji anak-anak itu sebenarnya waktu SMA dimulai ngajar ngaji di musola. Kenapa pada saat itu? Waktu itu saya baru pindah dari kota Batam ke Jakarta, seorang diri pada saat itu 16 tahun. Karena satu dan lain hal, maka merasa homesick, kesepian, kemudian mencari kebahagiaan apa ya yang bisa buat saya bahagia, buat saya rasa penuh hatinya gitu. Akhirnya menjadi guru ngaji pada saat itu. Kemudian lanjut ketika zaman-zaman kuliah, saya datang ke sebuah kampung di daerah Depok namanya Kampung Lio. Karena saya waktu zaman-zaman S1 itu masuk ke lembaga dakwah kampus. Nah, di situ mengambil bagian syiar sehingga syiar ngajar Quran di kampung ini untuk ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu du'afa, alhamdulillah. Mengajar mengaji khususnya untuk anak-anak, untuk ibu-ibu di musola-musola itu sebuah kebahagiaan tersendiri yang nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Singkatnya 2011 ketika Allah takdirkan saya beberapa tahun sebelumnya sudah menjadi seorang yang bermain dalam film, orang mulai kenal dan sebagainya. 2011 saya menulis buku yang kemudian buku itu menghantarkan saya untuk akhirnya orang mau dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. 2011 menulis buku dan sakit hati nak. 2011 menulis buku tentang jilbab dan menulis buku-buku lainnya, bedah buku di berbagai macam tempat tentang bagaimana kebaikan Allah yang Allah berikan untuk saya. Kemudian 2014 mulai dakwah di televisi sampai akhirnya sekarang. Nah, lewat dakwah itu sebenarnya saya pribadi ketika menyampaikan dakwah itu sebenarnya sedang menasihati diri sendiri.
Karena setiap kata-kata yang diucapkan terkadang Allah uji kita dengan perkataan kita. Kalau kita menasehat atau kita mendakwahi orang dengan sabar, kadang-kadang Allah uji kehidupan kita untuk membuktikan kalimat kita. Jadi indahlah dakwah ini ya. Dakwah ini membuat saya berkenalan banyak dengan hamba-hamba Allah lainnya. Banyak ya, banyak sekali dalam perjalanan saya dari dulu sampai sekarang. Ada satu guru yang menemani saya proses hijrah di usia 16 tahun. Saya nggak tahu apa-apa. Saya tahu sholat 5 waktu iya, ngaji iya, tapi saya nggak tahu agama secara mendalam. Waktu SMA saya punya kakak kelas yang setiap minggu kita buat halakoh untuk kita ngaji, kita saling curhat. Beliau adalah seorang guru yang membantu proses hijrah saya, namanya Mbak Husna. Beliau saya jadikan idola pada saat itu waktu saya SMA. Dengan jilbab panjangnya, dengan kecerdasannya, beliau saya jadikan idola. Dan lewat beliaulah akhirnya saya mengenal Islam lebih dalam. Sekarang tentu guru, salah satu guru dari sekian banyak guru yang sangat saya hormati, yang sampai hari ini masih membimbing, namanya Syekh Mahmud. Beliau itu sekarang sudah di Mesir. Dulu beberapa tahun lalu beliau masih di Jakarta karena beliau delegasi Mesir untuk Indonesia. Saya belajar sama beliau dan beliau memperbaiki bacaan saya. Dan sampai hari ini setelah hampir 2-3 tahun ya, sampai hari ini beliau masih menginginkan saya untuk terus memperbaiki bacaannya dengan beliau. Dan ini tuh tema kan guru inspiratif. Nama Mbak Bahia ini guru ngaji katanya. Iya. Iya, nah kalau boleh diceritain nggak sih kayak gimana sih menjadi guru ngaji di zaman sekarang? Nggak prosesnya ya sama ya. Lebih sulit pandemi. Karena kan ada banyak anak-anak nggak diizinkan orang tua keluar. Udah itu kan harus pakai handphonenya online. Kadang-kadang jaringan nggak ada. Nah kalau Mama sendiri kenapa sih memilih menjadi guru ngaji? Mana ya, kan selama ini perasaan nggak bermanfaat gitu dengan ngajar, merasa bermanfaat dan itulah merasa terpanggil memang pengennya beranak-anak semua pintar gitu. Ya. Jadi alasannya itu ya, biar bisa memberi ilmu lagi, mengajarkan gitu ya. Terus kalau dari Mama sendiri kesulitannya sendiri nih menjadi guru ngaji, ada nggak sih kesulitannya? Banyak. Apa aja? Kalau untuk apa yang ngajari anak-anak, sebagian kan udah pandai dia di rumah gitu. Pulang ke rumahnya atau berjumpa nanti lagi nggak ingat lagi, nggak ingat lagi, balik lagi, terus orang tua pada marah, kenapa anakku kayak gini-gini, padahal di rumah nggak mengulang, dia main handphone aja gitu. Banyak kesulitannya. Jadi emang nggak mengulang lagi di rumah ya. Pas diajarin ya dia bisa, tapi pas di rumah dia nggak mengulangi lagi. Kalau Mama Bahira ini menjadi guru ngaji udah berapa lama sih? Sebenarnya kalau guru ngaji baru-baru aja ya, 2015. Iya. Nah perbedaannya apa nih dari yang 2015 sama sekarang? Dari apa tuh perbedaannya? Perbedaan ngajinya ya. Perbedaan ngaji banyak. Dulu kan 2015 sampai 2020 ya, nggak ada online kan, belajarnya tatap muka gitu, walaupun saya les keluar tatap muka. Tapi kalau sekarang enggak, kalau les keluar harus dibatasi, harus pakai masker lah, pakai apa, semua lah, banyak batasnya. Okay. Nah, saya pelajari semasa saya SD, waktu saya SD sampai sekarang itu ya sebatas itu aja. Ternyata setelah video saya viral 2017 ketika saya diminta jadi imam itu justru ada apa ya, justru ini membuat saya jauh semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan buat saya video saya viral itu, mungkin sampai hari detik ini saya tidak bisa diundang di RCTI. Tapi memang semua perjalanan kehidupan ini udah Allah atur. Akan tetapi kalau berbicara tentang dakwah Al-Quran ini memang tidak ada habisnya sampai kiamat. Dan saya sampai detik ini pun juga masih terus belajar ya. Apalagi ini didampingi anak saya Muhammad Yusuf ya, masih terus punya harapan, punya cita-cita bagaimana menerapkan Al-Quran itu kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Walaupun cuma hanya beberapa ayat, beberapa surah, beberapa juz. Yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Terutama di dunia film ya, karena kan
Saya berawal dari dunia iklan, kemudian FTV, beranjak ke dunia film. Jadi orang-orang yang ketika mereka belum tahu mengenal saya lebih dekat, apalagi mereka tahu saya dari Indonesia Timur, secara image mereka berpendapat bahwa, ya mohon maaf kata, orang Indonesia Timur itu hampir sebagian besar non-muslim. Bahkan saya dipikir mualaf juga, bahkan saya dikira muslim segala macam. Tapi alhamdulillah, artinya saya menyembunyikan identitas saya sebelumnya, cuma hanya beberapa di kalangan teman-teman, beberapa sahabat yang mereka tahu, yang mereka sudah kenal. Dan ketika video saya viral itu, saya tidak pernah meminta untuk di video atau hey coba di syuting atau di live, tidak. Justru ini adalah petunjuk dari Allah bagaimana kemudian memberikan cara dakwah kita dengan penampilan kita seperti ini gitu. Ya alhamdulillah Allah titip sedikit ilmu yang pernah saya belajar, saya pelajari. Inilah kemudian kita siarkan ke para sahabat-sahabat, ke teman-teman yang lain gitu. Makanya kalau tidak salah hadis mengatakan bahwa baldighuani walau ayat, sampaikan walaupun itu satu ayat. Dan juga ada nasihat-nasihat dari para ulama, para guru-guru kita bahwa tidak semua para ustaz, para asatis atau ustazah yang memberikan tausiah, memberikan ceramah itu masuk di kalangan, ya bisa dibilang di kalangan para pekerja seni dan lain sebagainya gitu. Dan alhamdulillah berkah video viral itu justru malah membuat teman-teman itu terinspirasi dan asbabnya dari situ. Jadi ada yang dapat hidayah. Itu udah nggak terasa memang udah 10 tahun. Saya justru lebih khawatir kepada anak-anak zaman sekarang ya. Karena kita ini hidup tidak terlepas dengan gadget atau bisa dibilang handphone lah. Handphone ini kadang-kadang bisa membuat kita justru jauh dari agama, justru membuat kita juga dekat dengan ilmu, lebih cepat dengan ilmu. Jadi saya selalu mengajarkan kepada anak saya dan keluarga nih, bagaimana supaya kita bisa membuat Yusuf nih punya hafalan-hafalan yang tadinya sebelumnya dia sudah menghafal biar tidak hilang. Makanya kalau belajar sama saya tuh kadang-kadang serius, kadang-kadang enggak gitu. Jadi saya menyampaikan kepada istri, keluarga, ya kita cari guru yang bisa membimbing beliau belajar. Jadi setiap hari Selasa, hari Sabtu ada jadwal khusus buat beliau mengaji. Banyak suratnya, ada surat Al-Qadar, Antakasur, Adiyat, banyak lagi, Fatihah, Al-Ikhlas, banyak. Masih beberapa surat kan? Kenapanya? Nah, Yusuf. Nah, ditanya tuh. Seru ngajarinnya. Seru. Kadang-kadang saya kalau belajar Al-Quran saya tegas, memang harus fokus. Karena kalau tidak fokus juga itu juga berpengaruh juga. Nah, ini karena mungkin udah kebanyakan sering main game, jadi alhamdulillah dengan belajar membaca Al-Quran, jadi yang kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya itu dibatasi. Jadi alhamdulillah dia lebih semangat juga belajar, justru lebih semangat belajar tentang sejarah-sejarah sahabat Nabi. Bahkan kadang-kadang di luar itu saya nggak bisa jawab. Kalau dia sering bertanya, dia udah hafal tentang Nabi, 25 Nabi, 25 Rasul, dan juga beberapa sahabat-sahabat lainnya. Pastinya anak-anak ini memang setiap hari berkutat dengan Al-Quran, selain kegiatan-kegiatan lainnya, sekolah dan sebagainya. Karena bagi saya Quran itu, ini juga nasihat buat saya yang sering lalai ya, Quran itu nggak bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Minimal kalau lagi malas banget, kalau udah punya hafalan, setiap hari harus dan wajib dengar murotal ayat suci Al-Quran. Speaker Quran kan sekarang sudah di mana-mana. Jadi kalau untuk anak-anak sendiri, sebetulnya anak-anak itu mulai dari kandungan juga udah mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika mereka lahir sampai hari ini, setiap malam itu selalu kita putar murotal ayat suci Al-Quran. Jadi anak-anak terbiasa kupingnya dengan Quran. Jadi kalau di kamar mereka tidak mendengarkan Quran, mereka akan bilang, kenapa nggak putar Qurannya Uma? Gitu, karena udah jadi kebiasaan. Anak-anak mulai belajar Quran secara konsisten sejak umur 2 tahun. 2 tahun, tiap hari sampai hari ini. Nah, saya bahagia dan terharu juga sama Maryam ya. Maryam ini hafalannya lumayan ya. Udah kalau di total udah hampir 3 juz lah, lumayan lah. Dan tiap harinya dia murojaah. Dan tadi saya katakan sama Kak Irfan juga, Maryam itu jadi guru saya, jadi ustazah saya. Saya tuh kadang suka lupa. Saya tahu tapi saya lupa. Saya tahu kadang-kadang saya nggak ngelakuin gitu. Kayak misalnya sebelum tidur kita disunahkan baca Al-Mul, kadang-kadang saya nggak baca. Atau masuk kamar mandi doa dulu, kadang-kadang saya nggak baca. Atau naik kendaraan saya nggak doa, kadang-kadang saya nggak baca. Tapi Maryam selalu ngingetin terus.
Makanya saya selalu kadang-kadang panggil Maryam, Ustazah Maryam gitu. Suka nasehatin Maryam itu, Masya Allah. Kita menuju peserta yang berasal dari Palembang. Kita sambut, ini dia Hani. Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlullah wa khassatuh. Allah bangga dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran. Bersama orang-orang pencinta Quran, mendukung hidup mereka, membantu mereka. Semua itu adalah merupakan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala.